Oke, kembali ke channel gua dan sekarang kita bahas mengenai ada kabar terbaru dari Black Adam DCU yang mengatakan bahwa Superman versi Henry Cavill ini akan kembali ke DCU dan dia akan tampil di post credit scene Black Adam. Oke, setelah kita udah menunggu berapa lama, ternyata Superman versi Henry Cavill ini akan kembali ke Black Adam. Oke, jadi Warner Bros sendiri yang sudah diinterview oleh berbagai macam media dan mereka udah nge-spill sendiri bahwa Superman akan hadir di post credit scene Black Adam. Dan kita bahas mengenai apa yang akan terjadi ketika Superman akan kembali ke DCU dan apa koneksinya dengan project DCU yang berikutnya setelah Black Adam. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung kita breakdown Black Adam 2022 DCU. Oke, ya setelah kita udah mendapat kabar yang cukup mengkagetkan bahwa ternyata Superman versi Henry Cavill ini akan muncul di post credit scene Black Adam DCU. Ternyata teori dari para fans itu bener pak ya, karena memang Black Adam ini ada hubungannya banget dengan Shazam dan juga Superman. Tapi kalau menurut prediksi gua, sebenarnya bukan Superman yang akan menjadi koneksi untuk Black Adam, tapi sebenarnya adalah Shazam. Karena mengingat Shazam dan Black Adam, mereka ini adalah orang yang bisa dibilang kekuatan sumbernya itu hampir sama dari Wizard Shazam, yaitu adalah wizard kuno yang sudah memberikan mereka kekuatan sebagai champion pak ya. Gua juga heran kenapa Warner Bros itu mengeluarkan Superman versi Henry Cavill dibandingkan Shazam versi Zachary Levi. Ini gue sampai sekarang masih nggak tahu nih alasan kenapa Black Adam ini mengeluarkan Superman. Tapi kalau kita baca di komiknya aja, sebenarnya Black Adam itu juga punya koneksi dengan Superman, yang dimana kalau kalian baca komiknya, di komik Injustice Gods Among Us, si Black Adam ini menjadi aliansi Superman. Jadi selama Superman itu udah menjadi diktator yang benar-benar berkuasa di berbagai macam belahan dunia, Black Adam ini menjadi salah satu orang yang membantu Superman dalam melancarkan aksinya untuk menghancurkan seluruh dunia pak. Jadi seperti itu. Makanya kalau misalkan Superman ini udah akan ditampilkan sebagai post credit scene-nya, kemungkinan besar ini akan menuju langsung ke project berikutnya, yaitu adalah Justice League yang kedua sampai yang ketiga, dimana itulah titik Justice League ini akan hancur dikalahkan oleh Darkseid, dan juga sebagai Superman ini akan menjadi budaknya Darkseid ketika dia tuh udah ditelamkan anti-life equation pak ya. Tapi lagi-lagi ini masih prediksi gue ya, tapi kalau misalkan ini bener, jadi udah fix kayak Warner Bros ini akan merilis Justice League 2 dan Justice League yang ketiga, yang dimana kan itu kan udah menjadi era Injustice Superman versi DCU pak ya. Seperti itu. Makanya kayaknya Black Adam ini akan terkoneksi ke sana pak ya, mungkin seperti itu. Tapi kalau menurut gue ya, kalau saya pribadi sekali lagi itu tidak cocok dengan Superman, karena lagi-lagi Black Adam dan Superman mereka ini sebenarnya nggak ada koneksi apa-apa, kecuali kalau Black Adam post credit scene ini adalah Shazam, yang dimana mereka tuh udah sama-sama terkoneksi pak. Tapi kalau dari yang gue lihat ya, kayaknya memang ini akan langsung menuju ke Justice League kedua dan Justice League yang ketiga, mengingatkan eventnya kan masih sama tuh. Jadi seperti itu. Makanya oke, ini kayaknya Warner Bros udah mulai ngegocek nih pak. Sumpah, karena jujur aja gue sempet baca beritanya, gue sempet kaget pak, anjir beneran Superman Henry Cavill akan datang. Ternyata pak, setelah gue baca artikelnya bener pak, bangke. Ini udah menjadi trending topik di kalangan para fans DC dan juga para kalian yang sempat tanya banget di DM kolom komentar di IG bahwa bang, bahas tuh Superman Henry Cavill apakah bener. Dan setelah gue research ternyata bener banget pak. Sebab ini apa ya, kita udah lama nggak ngeliat Superman versi Henry Cavill tuh berapa lama ya, kita udah lama nggak ngeliat itu selama setahun setelah Snyder Cut kan. Jadi kayaknya untuk ini akan menjadi kontinuitas dari Black Adam menuju ke Shazam 3. Habis itu ini akan langsung menuju ke Justice League kedua dan Justice League yang ketiga. Nah, buat yang bertanya, bang, itu apakah lanjut ke Man of Steel 2? No, Man of Steel 2 dari Zack Snyder aja, kalau itu seandainya akan dibuat Man of Steel yang kedua, rencananya Man of Steel 2 ini akan mengambil latar dan di antara Man of Steel sampai ke BVS. Jadi kayaknya yang dimana kayaknya di antara tahun 2013 sampai 2016, kemungkinan di tahun 2014 atau 2015 ya, Pak ya. Man of Steel kedua kayaknya tidak akan memunculkan Black Adam karena dari timeline-nya aja udah berbeda. Mungkin seperti itu ya. Mungkin karena sampai sekarang kita nggak tahu nih tahun dimana Black Adam ini settingnya di mana.
Sampai sekarang kita nggak tahu nih, apakah setting untuk Black Adam film nanti itu adalah di tahun sekarang ataupun di era tahun 80-an. Karena kita udah breakdown di trailer sebelumnya bahwa untuk Black Adam itu kayaknya ada di tahun 80-an, Pak. Karena kita udah melihat berbagai macam kendaraan ala-ala tahun 80-an, sama ada Easter egg perusahaan FedEx di mana mereka tuh udah ada dari sejak tahun 1970-an sampai 1990-an, Pak. Seperti itu. Makanya ini gue sampai bingung nih, apakah ini setting sekarang atau yang dulu. Gue nggak tahu sampai sekarang, tapi kita akan tunggu aja dari konfirmasi film Black Adam sebenarnya seperti apa. Karena gue juga penasaran nih, post credit Superman seperti apa nih. Ya seperti itu. Apakah itu adalah cuplikan tease dari Justice League yang ketiga, yang dimana Superman udah menjadi diktator yang benar-benar kejam seperti yang udah kita lihat di Nightmare PVS dan juga Nightmare Justice League, Pak ya. Seperti itu. Makanya ini gue masih belum tahu nih, seperti itu. Nah, banyak banget dari kalian para fans dan juga gua yang mengharapkan Black Adam akan ngelawan Superman. Sabar, Pak ya, kita akan mendapatkan hal itu kalau seandainya projectnya DCU ini tidak akan seras seperti yang dulu. Karena kita tahu ya bahwa semua project DCU itu kayak terasa terburu-buru banget kalau kita udah lihat fasenya dari Man of Steel lah, BVS sampai berbagai macam ke klimaksnya Justice League itu aja udah menurut gua tuh terlalu terburu-buru gitu loh. Jadi kalau kita akan melihat Black Adam akan berhadapan dengan Superman, kalau mereka itu akan dibuat versus, Pak ya, itu harus pelan-pelan banget. Ya itu harus pelan-pelan banget karena memang Black Adam dan Superman mereka itu memang gak ada hubungan apa-apa terkait dengan plannya mereka sama dengan berbagai macam kekuatan mereka itu. Sebenarnya mereka itu sangat berbeda. Black Adam itu wizard, Superman itu adalah alien. Jadi udah berbeda banget dari segi originnya mereka. Jadi seperti itu loh. Makanya ini gua melihat kenapa WB mau meluncurkan Superman ke post credit scene gitu loh. Soalnya kalau itu mau dibuat masuk akal, itu adalah si Shazam, karena memang kekuatan mereka itu sama. Dan memang Black Adam itu udah diset akan menjadi villain utama di film Shazam yang ketiga. Nah, banyak banget fans yang mengatakan bahwa dia itu akan menjadi villain utama di Shazam yang kedua. Tidak, Pak ya kan, di season kedua itu akan fokus ke berbagai macam dewa-dewa yang sudah marah ke Shazam Family karena mereka sudah mengeluarkan 7 Deadly Sins seperti yang kita udah lihat di film Shazam pertama, di mana seharusnya segel 7 Deadly Sins itu tidak boleh dilepaskan, tapi karena kemarahan dari si Dr. Sivana, akhirnya kutukan itu akhirnya lepas dan akhirnya terjun ke dunia manusia, sehingga para dewa-dewa yang melihat hal itu memutuskan untuk pergi dan menyerang Shazam dan juga dunia manusia karena menurut mereka Shazam ini tidak bisa menjaga dunia manusia secara utuh. Makanya para dewa ini akan mengamuk dan mereka akan menjadi villain utama bagi Shazam di Fury of the Gods, Pak ya, seperti itu. Makanya untuk Black Adam ini seharusnya akan menjadi klimaksnya di season ketiga. Itu kita udah dapat konfirmasi dari Dwayne Johnson sama dari pihak Warner Bros-nya gitu ya. Tapi lagi-lagi yang gua bahas ini adalah Superman, yang dimana Superman itu kan sekarang kita tahu ya, film Superman di DC itu masih belum jelas sih proyeknya seperti apa. Ada yang ngomong Man of Steel 2 itu pun masih belum ada rencana WB ke situ. Satu, dan kedua ada yang ngomong itu adalah Justice League kedua dan ketiga. Tapi gue lebih setuju ini akan mengarah ke JL2 dan juga JL3 ya, karena memang timeline mereka itu akan mengarah ke Injustice. Nah, tapi nggak plek-plekan dengan Injustice versi komik, Pak ya, karena memang dari set yang dibuat oleh Zack Snyder nanti itu akan dibuat lebih dark dan juga ada kaitannya dengan Darkseid, Pak, ya, seperti itu. Makanya kayaknya ini akan menjadi lebih berbeda banget sih kalau yang gua lihat ya. Sekali lagi, ini masih teori gua karena kita masih belum tahu nih apakah peran Superman di post credit hanya sebagai muncul doang atau cuma lewat doang atau gimana, kita nggak tahu. Atau memang itu ada interaksi antara Black Adam dan juga Superman, kita masih belum tahu nih seperti apa kelanjutannya dan seperti itu. Makanya gue sempat curiga kenapa Black Adam pada saat itu mereka tuh melakukan reshoot besar-besaran. Nah, kalau kalian masih ingat ya, beberapa hari yang lalu Black Adam kan sempat reshoot tuh, ada adegan yang akan ditambahkan. Nah, jangan-jangan di adegan reshoot itu Henry Cavill dipanggil oleh Warner Bros untuk hadir sebagai cameo di Black Adam di post credit scene-nya, Pak ya. Mungkin seperti itu, Pak ya. Lagi-lagi ini masih kemungkinan. Nah, seperti itu. Makanya untuk meningkatkan hype-nya DC, oke, kita akan muncul Superman. Oke, ya udahlah, kita akan melihat hasilnya seperti apa. Karena gue penasaran sih apakah ada interaksi dengan Black Adam dengan Superman, atau Superman ini hanya numpang lewat doang di post credit scene itu. Ya, jadi seperti itu. Kita nggak tahu nih, lagi-lagi kita nggak tahu karena ini filmnya masih belum tayang, Pak ya, dan ini film masih jauh banget tayang di bulan Oktober tahun 2022. So, kita akan tunggu aja mengenai film ini seperti apa ke depannya. Tapi gue cukup kaget sih, sumpah. Gue cukup kaget banget dengan Superman itu, Henry Cavill itu, ya kita udah gak dapat kabar lagi ya semenjak Warner Bros ini di merger oleh pihak Discovery. Dan gue percaya sekarang kan Warner Bros kan udah dipegang oleh si Discovery. Nah, gue akan lihat sih perkembangan DCU ke depan seperti apa. Apakah masih ras seperti dulu sebelum ada Discovery,
atau akan menjadi lebih baik. Kita nggak tahu nih seperti apa hasilnya Pak. Dan seperti itu. Oke. Ya itu aja sih mengenai teori gua mengenai Superman yang akan muncul di Black Adam. Apakah ada koneksi dengan project-project DCU ke depannya? Sekali lagi, mungkin akan mengarah ke JL2 dan juga JL3 sebagai lanjutan dari trilogi saga dari DCU. Mungkin seperti itu Pak ya. Mungkin, sekali lagi masih mungkin. Karena kalau itu mau disambungkan ke season ketiga tuh agak aneh. Ya, mungkin aja, bisa jadi dia akan muncul ke season ketiga, di mana season ketiga itu akan menggantikan Shazam, Black Adam, sama Superman. Mengingat Warner Bros itu akan mengambil cerita dari yang ada di film animasi short movie-nya, yaitu ada Black Adam versus Superman dan juga Shazam. Itu kan bisa lihat film animasinya itu durasinya cuma 9 menit kalau nggak salah ya, ada seperti itu. Itu kan bisa coba dilihat di DC Showcase. Nah, seperti itu. Oke. Itu aja mengenai video kali ini Pak, mengenai teori gua mengenai Superman yang akan muncul di Black Adam post credit scene. Kalau kalian punya pertanyaan lain atau kalian punya informasi lain mengenai kemunculan Superman yang akan muncul di situ, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini Pak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua buat video mendidik dan menghiburkan semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow TikTok kita di @marioangelos, dan juga kalau kalian ingin gabung bersama gua di komunitas untuk ngobrol bareng, langsung aja join grup WhatsApp kita di Mario Booster Official. Linknya udah gua sediakan di kolom deskripsi di bawah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya Pak. Adios. Woohoo!